Yahudi ini punya misi dengan genosidanya, dengan pemusnahan manusia secara massal, secara masif. Ingin mereka terusir dari negerinya sendiri. Ini yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-120. Untayan doa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab, itu bulan yang ke-7, lewat lantunannya dalam mukadimah tadi, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan bersanding di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah juga umur kami, usia kami bisa memaksimalkan di bulan suci Ramadan, dan hasilkanlah, kabulkanlah setiap hajat dan harapan kami. Ini doa yang tersampaikan, yang sering dinadomkan oleh ibu-ibu di dalam pengajian-pengajian maupun di dalam majelis-majelis taklim. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Masya Allah. Artinya, marhaban ya Ramadan, 53 hari ke depan, menghitung hari. 1 bulan, 23 hari lagi akan kedatangan Ramadan. Terkait dengan bulan Rajab ini, identik kita dengan surat yang ke-17. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman-Nya dalam redaksinya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalimat pertama, ayat pertama yang terucap di dalam kalimat ini adalah kalimat tasbih. Kalimat tasbih. Kalau terkait dengan kalimat tasbih, itu identik dengan suatu peristiwa. Halnya seperti ketika kita berjalan, ketika kita lagi healing, melihat suatu pemandangan yang begitu takjub, begitu luar biasa, ciptaannya Allah, dan sering barangkali dianalogikan ketika Allah menciptakan ya, bumi Pasundan itu, katanya, kata pujangga itu, Allah itu sedang tersenyum. Sehingga orang Pasundan mah, orang Sunda mah ramah-ramah. Jadi lamun aya orang Sunda baeud, nah itu teh salah. Ya. Jadi ketika Allah sedang menciptakan Pasundan Jawa Barat itu, ya, orang Sunda itu ramah. Jadi ketika Allah sedang menciptakan itu, sedang tersenyum Allah itu. Kata pujangga itu seperti itu. Nah, ketika kalimat tasbih di ayat ini adalah momentum ketika ada satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang nggak bisa difahami dengan akal kita, dengan otak kita. Kenapa? Otak kita ini terlalu kecil. Ya, betul. Untuk bisa memahami konteks bagaimana peristiwa ini terjadi. Jadi difahaminya bukan dengan otak kita, tapi lebih-lebih memahami ayat ini ada dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tasbih tadi, subhanallah, subhanalladzi, Allah zat yang punya rencana, Allah yang mau sebagai sang sutradara. Nah itu ya, kalau sutradara itu kan
harus nurut pemain. Ya. Itu harus nurut kepada saudara. Kalau salah adegan cut kan gitu ya. Insyaallah dalam casting itu seperti itu. Nah, Allah yang mau allazi ya, ya subhanalladzi asra, yang memperjalankan perjalanan. Yang Isra ini sering konteksnya diibaratkan dari berjalannya lailan pada satu malam. Dan pagi ini, subuh ini identik kita pun sedang berjalan. Ya, menembus bardain, udaranya dingin, menembus waktu yang masih gelap ini di waktu subuh, di waktu fajar ini. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Kita tadi pun bersama dari rumah keluar ke masjid ini. Konteksnya adalah Isra. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kita tadi keluar dari rumah fi talabil ilmi, sekarang sedang duduk di majelis ilmu ini. Fahuwa fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai kita kembali lagi meneruskan kebiasaan kita. Nah, dari ke masjid inilah bagaimana hakikatnya kita diingatkan hidup ini tidak akan pernah jauh kita. Seseorang yang dari masjid ke masjid dan membiasakan dia untuk memenuhi panggilannya Allah, maka kelak kematian yang datang menjemputnya itu dalam kebiasaan yang dia lakukan. Maka jangan kaget kalau orang-orang yang terbiasa ke masjid, maka Allah akan wafatkan, akan jemput, bukan didudut, tapi dijemput. Sudah banyak contoh. Jika seorang yang sedang bersujud, Allah jemput. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dijemput oleh Allah. Indah. Maka jangan pernah lesot ke masjid, Pak. Jangan lepas kita masjid. Walaupun barangkali ini hujan. Nah, tidak ada alasan. Enggak ada alasan. Masih kena aya payung, Pak. Nah, bayang kita sudah dikubur, yang mungkin kuburan kita tidak pakai apa, Pak? Kubur kita tidak pakai apa, Pak? Apa itu? Rumah? Ya. Karena memang itu deh orang malain aulia Allah ya, bukan tempat kita mungkin nanti tempat berziarah, orang-orang biasa-biasa saja ya. Musim hujan bisa jadi merenan banyak kubur orang kakeem, Pak. Insya Allah kan seperti itu, tergantung bagaimana amal kita hari ini kan gitu. Maka konteksnya ada dari masjid ke masjid ini, jangan pernah kita lepas. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yasa illallah fa saulaika yakunu minal muhtadin. Hanyalah terpilih, teraudisi orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yawmil akhir. Ini kalau kita ingin khusyuk, kata Imam Ali, jadikan salat subuh tadi itu adalah bisa jadi salat subuh kita yang terakhir. Takbir. Takbir. Ini trik. Kata Imam Ali, kalau kita ingin hadirnya khusyuk kita dalam salat, maka salat yang kita kerjakan itu bisa jadi tadi salat kita yang terakhir. Entah besok subuh di hari Sabtu ataupun apakah kita masih bisa bersujud
di masjid ini, kan gitu. Kita hanya sebatas punya rencana dan rencana, punya cita-cita. Ini salah satu kiat bagaimana supaya kita khusyuk dalam salat. Maka konteksnya kita kembalikan lagi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempat di mana hari ini sedang bergejolak saudara-saudara kita yang mereka ada di zero, di kilometer 0, berhadapan langsung dengan Zionis Yahudi laknatullah. Karena Yahudi laknatullah itu punya misinya di dalam surat 2 ayat yang ke-120. Walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang Yahudi, orang Nasrani, hatta sampai tattabi'a millatahum, sampai engkau Muhammad umatmu ini mengikuti milahnya. Dan Yahudi ini punya misi dengan genosidanya, dengan pemusnahan manusia secara massal, secara masif. Ingin mereka terusir dari negerinya sendiri. Ini yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-120. Nah, dari Masjidil Aqsa inilah baginda Nabi Muhammad SAW melakukan sholat 2 rakaat. Datang ke masjid, layaknya pun kita sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Masuk masjid, melakukan sholat 2 rakaat. Nah, perjalanan inilah yang disebut dengan perjalanan Isra, berjalan di waktu malam, layaknya kita pun pada pagi ini berjalan menerembus udara dingin di waktu ketika belum terang, yaitu ketika masih gelap. Nah, lalu poin yang kedua adalah Rasulullah SAW selesai kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat dan disuguhkan oleh malaikat Jibril, kemudian disuguhkan dengan 2 minuman, yang satu minuman susu dan yang satu ada minuman khamar. Dengan cerdas seorang pemimpin, cerdas secara intelektual, tidak menjadikan nafsu itu menjadi Tuhannya, maka dia singkirkan yang khamarnya dan Rasulullah meminum air susu supaya itu kemudian bisa diikuti oleh umatnya. Kita harus ittiba, artinya ittiba, mengikuti. Ini poinnya, ittiba, mengikuti. Walaupun barangkali Rasul tidak mencontohkan, tapi ternyata di akhir zaman ini para pemuda-pemuda jarang disebutkan aki-aki, jarang disebutkan aki-aki ataupun bapak-bapak. Kebanyakan adalah para pemuda-pemuda yang mereka menenggak miras dengan bahasa engke di ditu teh sieun teu kabagian sehingga dipiheulaan cenah di dunia. Pret. Nah, lantas selesai Rasulullah meminum air susu untuk menyehatkan badannya, tubuhnya, menghangatkannya, lalu kemudian Rasulullah SAW memenuhi panggilan Allah sebagai diyufullah, tamunya Allah, diyufur rahman, tamu yang disayang oleh Allah, dan berangkat dengan kecepatan lebih dari kecepatan cahaya. Itulah yang disebut dengan Mi'raj. Dan kita mengetahui dari langit 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai ke 7 Nabi bertemu dengan para nabi-nabi pendahulunya yang mereka kemudian menyambut kedatangan seorang nabi pilihan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang dibahasakannya adalah aku semata-mata diutus ke muka bumi ini untuk menjadi rahmatnya seluruh alam. Sebagaimana ketika nabi-nabi terdahulu mereka hanya diutus untuk kaumnya saja, tapi khusus untuk baginda Nabi sampai di langit 1 sampai langit 7 dibagiakan ahlan wa sahlan biduhurikum, wilujeng sumping selamat datang ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ringkas cerita dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam menyambut kedatangannya di langit-langit tadi. Salah satunya beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam.
Dari nabi-nabi yang lain tidak ada dialog yang komunikatif. Tapi ketika dengan Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa melekat pada dirinya predikat kalamullah, artinya yang sering bercakap-cakap juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan curhatnya kaumnya itu Bani Israil. Jadi wajar kalau hari ini Yahudi, ya, keturunannya dari Bani Israil itu nyeleneh itu karena memang diberikan Nabi Musa alaihissalam. Jadi sudah tidak aneh lagi. Banyak keinginannya, banyak protesnya. Seperti itulah halnya. Maka dari Musa alaihissalam ketika Rasulullah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala live streaming. Bukan dengan jasadnya, dengan ruhnya Rasulullah menyempurnakannya. Bagaimana kenikmatannya liqa'i rabbih. Sebagaimana di dalam surat yang ke-18 ayat yang ke-110. Faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal amalan shalih. Barang siapa yang berharap bertemu liqa'i rabbih, bertemu dengan Allah, falyamal amalan shalih. Perbanyaklah kita dengan beramal saleh. Nah, dari Allah itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah yang hari ini perintah ini kita sempurnakan dari 50 waktu ini sampai mendapatkan diskon sebanyak 9 kali, dan hari ini deal tidak boleh lagi ditawar-tawar sebagaimana di dalam surat 17 ayat yang ke-78. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata, untuk kita nih, aqimis salat, tegakkan salat, liduluki sam, dari tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Jadi gelincir matahari sampai gelapnya malam kita diatur dengan 5 waktu. Dari mulai subuh nanti sampai ketemu lagi waktu subuh kita. 5 waktu sholat. Quran al-Fajr, secara khusus ayat ini lebih menguatkan bagaimana eksisnya menegakkan sholat Fajr. Quran al-Fajr, sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Karena hari ini, subuh ini, salat yang disaksikan, yang dihadiri oleh ribuan-ribuan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir. Masya Allah. Nah, poin yang ingin saya sampaikan dari perjalanan inilah, seorang bi'abdi, seorang hambanya Allah. Konteksnya bagi kita adalah di dalam kemasyarakatan ini, kita harus tawadu, merendahkan hati kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, walaupun beliau langsung mendapatkan jamuan yang terbaik dari Allah, tegede hulu Pak. Halo Pak, naon cenah? Urang maka karak penak jeung wali kota, bupati, komo jeung Jokowi misalnya ya. Foto langsung Pak. Tahu Pak? Viral gitu kan. Masya Allah. Ini Rasul ketemu dengan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan makhluk, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul tegede hulu, kade tong gede hulu bisa mau asup helm. Tapi malaikat pada Nabi apa? Yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Keren itu ayat ini, keren banget ini. Rasul merendahkan hatinya. Wa ibadur rahman, hamba yang disayang oleh Allah, alladzina yamsuna, ketika berjalan di muka bumi ini haunan, merendahkan hatinya. Walaupun pesannya beliau itu ketemu langsung dengan Allah. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika
berinteraksi, bertemu dengan orang-orang yang zahil, yang bodoh, yang masyarakat saat itu ketika turun dan disampaikan kepada penduduk di kota Mekah, mereka semuanya mengatakan Muhammad itu gila, bodoh, jahil. Apa yang terucap Rasul? Qalu salama ta'eta. Ya, tetap menebarkan salam. Sehingga dari peristiwa Isra Mi'raj inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berkhalwat ke Gua Hira, dan disitulah Rasulullah mendapatkan kekuatan. Kekuatannya apa? Dengan turunnya surat yang pertama, itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang telah menciptakan. Dan dari situ Rasulullah SAW menyampaikan pesan dakwah secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Dan followernya, netizennya hanya 10 orang, yang itulah yang disebutkan dengan as-sabiqul awwalun. Mereka adalah 10 orang yang mula-mula masuk Islam, termasuk di dalamnya adalah istrinya Siti Khadijah yang pertama. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ya, dengan sahabat-sahabat. 10 orang inilah yang mula-mula masuk Islam. Tidak cukup dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ternyata Islam itu harus juga sampai, mungkin juga hari ini sampai ke masjid kita yang di Al-Kahfi ini, di Adifara ini salah satunya. Maka Rasul menyampaikan pesan ini dengan dakwah secara terang-terangan. Dan itu tidak cukup perjuangannya, tekanannya. Bagaimana tidak? Tekanannya bukan dari orang lain, tapi tekanannya itu datang dari keluarganya sendiri. Termasuk diantaranya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Pokoknya nungaran Abu-Abu nunggu terjelas adalah mereka menghalangi dakwah Rasulullah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus hijrah yang pertama ke Habsah. Yang gelombang pertama Rasulullah hanya diikuti oleh 15 orang, 10 laki-laki dan 5 orang perempuan. Gelombang kedua Rasulullah melakukan ekspansi ke Habsah di Ethiopia dengan 102 orang, Masya Allah. 83 laki-laki dan 15 orang perempuan. Inilah dakwah yang hari ini kita bisa rasakan. Dan inilah poinnya, bagaimana Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham. Tapi di ujung ketika wafatnya Nabi, Rasulullah di sudut kota Madinah, Nabi untaikan dengan kalimat yang sederhana. Ummati, ummati, ummati. Salat, salat, salat. Jadi wasiat terakhir Nabi kepada kita selaku umatnya, teu ninggalkeun dirham dan dinar, tapi Rasulullah meninggalkan pesan yang begitu dalam kepada kita. Jangan pernah kita meninggalkan salat. Kenapa? Karena salat itu menjadi bagian kebutuhan kita. Inilah barangkali yang disampaikan pada kajian subuh kita kali ini. Mudah-mudahan menggugah perasaan kita, untuk taqarrub kita, untuk lebih mencintai kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan semampu yang kita bisa untuk ittiba, mengikuti apa yang telah dilakukannya. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahannya kepada kita semuanya, sehingga di ujung hidup dari kita Allah memberikan bonus kepada kita dengan nikmat husnul khatimah. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafini kafi majidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalika karrati sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha jami'al hajjat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarafana biha indaka la darajat wa tuballighuna biha sawaqayat min jami'il khairati fil hayati wal abad. Allahumma ya qadil hajjati, Allahumma hasil maqasidana, Allahumma ya arhamar rahimin. Nas'aluka ya Allah Jalla Jalaluhu, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Khaliq ya Latif ya Khabir, alla ya'lamu akhlaq wa huwal latiful khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah sabbil ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma fiqna mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.